Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safir Robil Alexander dari kelas 10 RPL 2 nomor absen 34. Pada video ini saya akan melakukan presentasi terhadap tugas saya, yaitu tugas rangkuman materi semester 1 apa saja. Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini, pada semester 1 materi ataupun bab pertama yaitu algoritma dan pemrograman dasar. Pada bab ini saya mempelajari mengenai algoritma dan pemrograman dasar. Berikut beberapa poin mengenai bab ini. Yang pertama yaitu saya belajar mengetahui tentang asal-usul dari istilah algoritma itu berasal dari apa, dan kenapa bisa menjadi algoritma. Karena pada awalnya yaitu dalam bahasa Inggris awalnya itu adalah algoritma, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Kemudian di sini ada definisi atau pengertian dari algoritma, yaitu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kemudian poin berikutnya yaitu ada pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan, diantaranya ya sebagai berikut, yaitu ada tiga keuntungan. Kemudian poin berikutnya yaitu ada definisi program, yaitu adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari pemrograman. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, di bab ini juga saya diberitahu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. Diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu bahwa teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dimengerti dan dipahami. Tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut notasi algoritmik. Nah, selanjutnya yaitu setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Kemudian untuk menerjemahkan bahasa pemrograman kita, yaitu ternyata kita membutuhkan compiler dan interpreter. Nah, compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program source code ke dalam bahasa objek. Kemudian di sini ada interpreter adalah menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dan program secara keseluruhan. Kalau compiler itu dia langsung secara keseluruhan, sedangkan interpreter dia itu menganalisis secara ataupun mengeksekusi setiap baris per baris. Oke, lanjut. Nah, di sini kemudian saya juga tahu untuk menuliskan algoritma itu ada dua cara penulisan algoritma, yaitu Structured English atau SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia sehingga boleh menyebutnya sebagai Structured Indonesia. Jadi kalau kita misalkan buat suatu program, kemudian kita menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, bisa tetap bisa terbuat programnya, dan komputernya juga bisa mengerti bahasa yang kita gunakan meskipun itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ini adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya, didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, 7 Fortran atau Pascal. Yang sering cukup ini juga penulisannya jadi ada. Nah, di bab ini juga saya mempelajari mengenai flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Berikut simbol-simbol pada flowchart ya. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya, yaitu di bab ini juga saya mengetahui struktur dasar pembangunan algoritma ada 3, yaitu struktur runtunan atau beruntun, digunakan untuk program yang pernyataannya
sekuental atau urutan, jadi satu arah saja, tidak bercabang ataupun tidak memiliki pilihan lain. Nah, yang kedua ini adalah struktur pemilihan atau percabangan, digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Yang ketiga, struktur perulangan, digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Nah, kemudian di dalam struktur berurutan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu tiap instruksinya dikerjakan satu persatu. Tiap instruksinya dilaksanakan tepat sekali, tidak ada yang diulang, dan urutan instruksi yang dilaksanakan pemproses sama dengan urutan aksi sebagaimana yang tertulis di dalam algoritmanya. Akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Kemudian berikutnya, nah ini udah masuk ke bab 2, yaitu bahasa pemrograman. Di bab ini, awal-awal diberitahukan sejarah daripada bahasa C ini. Nah, jadi bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Selanjutnya bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories Inc. Sekarang adalah AT&T Bell Laboratories. Bahasa C pertama kali digunakan di Computer Digital Equipment Corporation PDP 11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Nah, kemudian yang kedua, di bab ini saya mengetahui tentang kelebihan bahasa C dan kekurangan bahasa C. Nah, inilah kelebihan serta kekurangan bahasa C. Oke, berikutnya. Nah, di bab ini juga saya mengenal istilah dari IDE, yaitu merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, merupakan lembar kerja terpadu untuk membangun program. Ide dari Dev C++ dapat digunakan untuk menulis naskah program, mengkompilasi program atau compile, melakukan pengujian program atau debugging, mengaitkan objek dan library ke program atau linking, dan menjalankan program atau running. Nah, IDE pada Dev C++ terbagi menjadi 4 bagian, yaitu menu utama, jendela teks, kemudian jendela message, dan baris status. Nah, kemudian selanjutnya di bab ini juga saya mengenal dari istilah file editor, merupakan file program yang dapat dikompil dan dijalankan untuk menampilkan hasilnya serta mempunyai ekstensi CPP. File editor ini terdapat di menu pada Dev C++. Kemudian pada bab ini saya diberitahu mengenai struktur program C atau C++, yaitu struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program C++ terdiri sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Nah, ini merupakan format daripada C++, yaitu pertama dari hashtag, include, terus kemudian file include, kemudian main, kemudian kurung kurawal dan pernyataan, dan kurung kurawal ditutup dengan kurung kurawal juga. Nah, selanjutnya, di sini adalah salah satu contoh program yang saya buat. Nah, di sini saya buat dengan sistem yaitu if else. Ini merupakan kodenya dan kemudian ini hasilnya seperti ini. Baik, langsung selanjutnya. Nah, sudah selesai. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.